Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Komunikasi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengertian filsafat. Filsafat di kalangan para ahli maupun filsuf memiliki berbagai pengertian atau makna. Tentu banyak sekali pengertian yang telah diberikan oleh para ahli ataupun para filosof. Misalnya Plato mengemukakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, atau ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Ini adalah pengertian filsafat dari Plato. Kemudian Aristoteles juga mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Saudara sekalian, Cicero juga memberikan pengertian filsafat sebagai ibu dari semua seni, the mother of all the arts. Termasuk di dalamnya adalah seni kehidupan, art vitae. Cicero juga mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Selanjutnya, Al-Farabi menyebut filsafat adalah ilmu tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Johann Gottlieb Fichte menyebut filsafat sebagai ilmu dari ilmu-ilmu, atau ilmu umum yang menjadi dasar dari segala ilmu. Ilmu yang membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu, mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Berikutnya, Bertrand Russell menyebut filsafat adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah antara teologi dan sains. Sebagaimana teologi, filsafat berisi pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang begitu jauh tidak bisa dipastikan. Namun seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu. Ini menurut Bertrand Russell. Saudara sekalian, saya sendiri memberi pengertian filsafat ini adalah satu proses berpikir yang mendalam dan sungguh-sungguh untuk menemukan kebijaksanaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang segala sesuatu. Misalnya, saya ini siapa? Saya berasal dari mana? Saya ini mau kemana? Ini adalah pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Dan juga untuk mencapai hakikat dari segala fenomena. Memahami makna, memahami esensi, memahami arti dari segala apa yang ada dalam diri kita, di sekitar kita, maupun dalam hidup kita. Filsafat juga disebut sebagai pandangan hidup atau sikap hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai filsafat. Inilah pengertian filsafat menurut saya akan ulangi. Filsafat adalah proses berpikir yang mendalam dan sungguh-sungguh untuk menemukan kebijaksanaan, menjawab pertanyaan mendasar tentang segala sesuatu, dan mencapai hakikat dari segala fenomena. Filsafat dapat juga disebut sebagai pandangan hidup
atau sikap hidup manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai filsafat. Saudara sekalian, inilah pengertian filsafat, suatu pengertian yang begitu lengkap dan komprehensif, bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu, ilmu yang bertujuan untuk menemukan hakikat, menemukan esensi, untuk memiliki etika, memiliki pandangan dan sikap hidup yang baik di dalam hidup ini. Dengan demikian, filsafat dibutuhkan bukan hanya dalam cara berpikir, tapi juga dalam bertutur dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan etika-etika moral, sehingga filsafat akan mengantarkan manusia untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan mampu menemukan makna, menemukan siapa dirinya sebenarnya. Saudara sekalian, selanjutnya kita akan melihat nama beberapa tokoh filsafat yang disebut dengan filsuf atau filosof, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir atau sikap hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai filsafat. Beberapa tokoh filsuf yang sudah sangat terkenal sejak masa klasik hingga saat ini adalah antara lain Thales, Pythagoras, Demokritos, Zeno, Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Hegel, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant, Auguste Comte. Kemudian di kalangan filosof muslim dikenal antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus. Tentu masih banyak lagi filsuf dari barat, filsuf dari timur, filsuf muslim, maupun filsuf-filsuf yang ada di negeri kita yang mengajarkan, yang banyak menggeluti ilmu filsafat. Demikian untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.